Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1. Di sini saya akan membuka presentasi pada hari ini. Di sini kasus UMKM yang saya ambil itu adalah analisis manajemen risiko pada UMKM Saejus di Jalan Raya Batu Jajar. Langsung saja, mulai dari profil perusahaan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang analisis manajemen risiko pada UMKM Saejus di Jalan Raya Batu Jajar. Sebelumnya izinkan untuk memperkenalkan anggota kelompok 1, yaitu ada Arina Dewi Nursita dengan NIM 051, Sylvie Setiawan dengan NIM 055, Nindi Indiani Nursaida dengan NIM 056, Muhammad Zaki Nugraha dengan NIM 059, Aini Laili Ramadina dengan NIM 062, Cindy Ayu Winata dengan NIM 064, dan saya sendiri Muhammad Azri Auzai dengan NIM 034. Kemudian untuk profil perusahaannya, yaitu jenis usahanya di bidang minuman, berdiri sejak 2017, skala usahanya yaitu kecil. Saejus adalah usaha minuman dingin yang berlokasi di Jalan Raya Batu Jajar. Usaha yang dijalankannya ini berada di depan pabrik, sehingga segmen pasar yang paling dominan yaitu pegawai pabrik yang baru selesai bekerja. Pemilik usaha ini adalah pasangan suami istri. Produk yang mereka jual yaitu awalnya hanya jus saja. Seiring berjalannya waktu, akhirnya mereka berinovasi untuk menjual minuman Thai tea. Adapun target penjualan Saejus yaitu biasanya menargetkan sekitar 50 cup untuk jus dan Thai tea. Nama saya Cindy Ayu Winata dengan NIM akhir 064. Akan menjelaskan sedikit tentang identifikasi risiko, yaitu yang termasuk tahap pertama dalam manajemen risiko. Menurut Ramli 2010, kegiatan untuk mengumpulkan informasi-informasi yang berkaitan dengan kegiatan usaha yaitu risiko. Tujuannya untuk mengidentifikasi seluruh kemungkinan risiko yang mungkin terjadi dari yang kecil sampai yang besar. Identifikasi risiko yang pertama yaitu lingkungan fisik. Karena terletak di pinggir jalan dan juga banyak kendaraan besar seperti truk yang berlalu lalang dan juga kecepatannya tinggi, maka pelanggan sedikit susah untuk menepi di depan Saejus ini dan juga banyak debu-debu yang tertiup dan bertebaran. Yang kedua, lingkungan sosial. Terkadang ada pelanggan yang berseragam seperti karyawan pabrik. Nah, mereka ini terkadang tidak membayar sehingga berdampaknya kepada kerugian. Yang ketiga, lingkungan operasional. Selain keuntungan, kerugian terhadap penjualan, Saejus juga mengalami kegagalan dalam pressing cup, sehingga harus mengganti tutup pressing cup-nya tersebut dengan tutup cup biasa. Yang keempat, pesaing. Pesaing dari Saejus ini yaitu Rizky Jus. Namun, Rizky Jus ini hanya menjual jus saja. Lalu yang kelima, konsumen. Sama seperti lingkungan sosial, karyawan yang memakai seragam atau pelanggan yang berseragam tidak membayar dan berdampaknya kepada kerugian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nindi Indiani dengan NIM 5111811056. Di sini saya akan menjelaskan mengenai identifikasi risiko pada UMKM Saejus berdasarkan 4 fungsi perusahaan. Yang pertama ada dari sumber daya manusia, yaitu untuk menutup bagian atas cup jus dibutuhkan mesin seller, mesin pre-seller agar menjaga isi dari minumannya. Nah, pegawai harus terampil dalam menggunakan atau mengoperasikan mesin ini agar tidak terjadi kerugian, seperti memanaskan mesin selama 5 menit sebelum digunakan, melakukan pengepresan selama 3-5 detik agar hasilnya maksimal. Pegawai harus berhati-hati dalam menempatkan cup pada kontainernya karena lingkaran untuk pengepresannya itu sangat panas. Selanjutnya ada dari segi keuangan, yaitu penurunan pendapatan ketika musim hujan. Kondisi cuaca seperti musim hujan merupakan ketidakpastian alam. Jika terjadi hujan, maka pembeli pun akan menurun, produk pun akan kurang laku terjual sehingga akan menurunkan pendapatan. Selanjutnya, tidak adanya kembalian. Biasanya pemilik menyediakan pecahan uang yang digunakan untuk keperluan kembalian, namun terkadang tidak cukup sehingga akan menimbulkan kesulitan dalam pengembalian uang sehingga akan berdampak pada image usaha yang menurun. Selanjutnya, dari segi pemasarannya itu kecurangan konsumen. Berdasarkan hasil survei langsung bersama pemilik, diketahui bahwa
terkadang terdapat oknum-oknum yang membeli namun tidak membayarnya. Hal tersebut akan menimbulkan kerugian secara finansial. Selanjutnya ada dari segi operasional, yaitu yang pertama mati listrik. Nah, buah segar yang akan diolah biasanya disimpan terlebih dahulu di dalam kulkas untuk menjaga kualitasnya. Jika listrik mati, maka otomatis akan menimbulkan kerugian pada buah-buahan yang akan cepat membusuk. Selanjutnya, kenaikan harga bahan baku. Bahan baku yang mengalami kenaikan yaitu biasanya buah-buahan, terutama pada buah mangga dan buah alpukat. Oleh karenanya, harga per cup jus tersebut juga akan menyesuaikan dan naik. Selanjutnya, kehabisan bahan baku. Risiko ini terbilang tidak berbahaya dan tidak sering terjadi karena bahan baku akan habis hanya jika penjualan sedang ramai saja. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pengukuran risiko, jika menggunakan distribusi probabilitas dan menerapkan kategori probabilitas, maka besaran risikonya sebagai berikut. Untuk yang sangat jarang dengan nilai 0,1, kategorinya yaitu sangat kecil. Untuk yang jarang dengan nilai 0,3, kategorinya yaitu kecil. Kemudian untuk yang lumayan atau kadang-kadang dengan nilai 0,5, kategorinya yaitu sedang. Untuk yang sering dengan nilai 0,7, kategorinya yaitu besar. Dan yang terakhir yaitu sangat sering dengan nilai 0,9, kategorinya yaitu sangat besar. Perkenalkan, di sini saya Silvi Setiawan dengan NIM 055. Mengacu pada definisi resiko bahwa dalam poin ini besarnya resiko serta dampak yang diakibatkan dari resiko tersebut jika ada, maka ada beberapa resiko yang dihadapi oleh Sejus, di antara lain yang pertama itu ada kehabisan bahan baku. Probabilitas resiko 0,1, dampak resiko 0,3, dan dampak resiko yang dihasilkan yaitu tutup sementara waktu untuk membeli bahan baku. Selanjutnya ada kenaikan harga bahan baku, probabilitas resiko 0,1, dampak resiko 0,7, dan dampak yang terjadi itu harga jual jus dan Thai tea menyesuaikan itu naik. Selanjutnya ada kelalaian saat pressing. Probabilitas resiko 0,1, dampak resiko 0,5, dan yang terjadi itu tangannya terluka. Dan yang keempat, di sini ada mati listrik, probabilitas resikonya 0,3, dampak risiko yaitu 0,7, dan dampak risiko yang terjadi itu bahan baku seperti buahan cepat membusuk. Selanjutnya ada oknum. Probabilitas resiko 0,3, dampak resiko 0,7, dan yang terjadi itu mengalami kerugian finansial. Selanjutnya adalah tidak ada kembalian. Probabilitas resiko 0,3, dampak resiko 0,5, dan yang terjadi itu adalah menurunkan image usaha. Dan yang terakhir itu di sini ada hujan. Probabilitas resiko 0,5, dampak resiko 0,7, dan yang terjadi itu sedikitnya pengunjung. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang pemetaan resiko. Setelah mengetahui nih besaran risiko pada tahap sebelumnya yang saya jelaskan, maka dapat kita kelompokkan ke dalam beberapa tingkatan antara lain. Yang pertama itu ada kuadran 1. Di sini kita tidak ada. Selanjutnya ada kuadran 2. Yang pertama itu kelalaian saat pressing. Yang kedua, kenaikan harga bahan baku. Yang ketiga, ada oknum. Yang keempat, tidak ada kembalian. Dan yang terakhir itu mati listrik. Dan selanjutnya yaitu ada di kuadran 3. Kita tidak ada di kuadran 3. Dan yang terakhir itu adalah kuadran 4, yaitu kehabisan baku dan kehabisan bahan baku dan hujan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Dewi Nursita dengan NIM akhir 051. Saya akan membahas tentang pengendalian risiko. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan Sejus agar risiko-risiko tersebut dapat dikelola, yaitu beberapa di antaranya. Yang pertama, ada risk reduction. Apa itu risk reduction? Yaitu mengurangi kemungkinan terjadinya risiko tersebut. Adapun beberapa kasus pada Sejus adalah risiko mati listrik yang dapat direduksi dengan cara membeli genset agar buah yang mereka simpan tidak dapat membusuk. Lalu yang kedua ada risiko kelalaian saat melakukan pressing. Itu dapat direduksi dengan melakukan latihan. Terakhir ada risiko kehabisan bahan baku. Mereka bisa menerapkan prinsip safety stock. Lalu yang kedua itu ada risk retention. Apa itu risk retention? Itu menghadapi risiko. Dengan kata lain, risiko akan selalu berdampingan dengan proses usaha seperti oknum, hujan, dan kenaikan harga bahan baku. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aini Laili Ramadina dengan NIM 062 akan menjelaskan slide monitoring risiko. Beberapa hari setelahnya kami melakukan survei risiko kembali dengan tujuan seberapa besar yang terjadi setelah mengetahui pemetaan risiko yang telah dibuat. Pemilik usaha mengatakan bahwa tidak semua risiko dapat diatasi, namun ada juga yang sudah berkurang tingkat probabilitas terjadinya. Berikut merupakan perubahan dampak risiko yang dialami oleh pemilik usaha tersebut. Yang pertama ada kehabisan bahan baku. Probabilitas risikonya 0,1, dampak risikonya 0,3, dampak risiko yang terjadi sudah menerapkan safety stock. Yang kedua, ada kenaikan harga bahan baku. Probabilitas risikonya 0,1, dampak risikonya 0,7, dampak risiko yang terjadi belum dilakukan tindakan. Kelalaian saat pricing. Probabilitas risiko 0,1, dampak risiko 0,5, dampak risiko yang telah dilakukan sudah diberikan pelatihan kecil. Selanjutnya, mati listrik. Probabilitas risiko 0,3, dampak risiko 0,7, dampak risiko yang diatasi dengan membeli genset atau menggunakan aset genset. Lalu yang selanjutnya, oknum. Probabilitas risiko 0,3, dampak risiko 0,7, dampak risiko yang dilakukan belum dilakukannya tindakan. Lalu tidak ada kembalian. Probabilitas risiko 0,3, dampak risiko 0,5, dampak risiko yang dilakukan menyiapkan uang receh lebih banyak sebelum membuka usahanya. Lalu selanjutnya ada hujan. Probabilitas risiko 0,5, dampak risiko 0,7, dampak risiko yang dilakukan belum dilakukannya tindakan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1. Di sini saya akan membuka presentasi pada hari ini. Di sini kasus UMKM yang saya ambil itu adalah analisis manajemen risiko pada UMKM saya Jus di Jalan Raya Batu Jajar. Langsung saja, mulai dari profil perusahaan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi yang terakhir itu adalah kesimpulan. Penerapan manajemen risiko pada UMKM saya Jus Jalan Raya Batu Jajar meliputi identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemetaan risiko, pengendalian risiko, serta monitoring risiko yang mana mempunyai tujuan untuk mengetahui timbulnya risiko sejak dini serta penanganannya yang tepat agar risiko-risiko tersebut dapat dikendalikan. Dalam pengelolaannya, manajemen risiko tidak bisa dipisahkan oleh risiko-risiko yang lain yang melekat pada setiap kegiatan usaha. Dalam hal ini, khususnya UMKM saya Jus Jalan Raya Batu Jajar juga memperhatikan setiap risiko-risiko yang akan dihadapi, yang mana dapat mempengaruhi kegiatan produksi tersebut. Jika manajemen risiko dijalankan sesuai SOP atau standar operasional prosedur yang berlaku, maka hal tersebut dapat meminimalisir risiko yang ada dan secara tidak langsung juga dapat meningkatkan profitabilitas pada UMKM saya Jus Jalan Raya Batu Jajar Agensi. Seperti itu. Demikian presentasi yang dapat disampaikan oleh kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun yang lainnya. Bila itu walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah 4 tahun. Cuma pas bergerak pertamanya sama istri setahun lebih gitu. Kita cuma ngembangin usahanya berdua. Berarti ada 1,5 ada berarti punya usaha setahun itu ya yang kalau bisa fokus 4 tahun ya berarti dari 2017 gitu berarti. Itu pas keluar itu ya. Awal tahun atau akhir tahun itu? Keluar pertengahan gitu. Oh iya, kalau target penjualan ada nggak sih ya? Target matok sehari itu harus laku berapa cup gitu? Oh, kalau jualan kayak gini sih nggak tentu, soalnya pemasaran kita kan kadang kan dari yang lewat, yang perusahaan juga. Apalagi kalau sekarang kan masa pandemi kan sekolahan kayak dulu udah pada dari di sebelumnya, otomatis penjualan juga rata menurun omsetnya gitu kalau dibanding sama sebelum corona pandemi gitu. Menurun biasanya kan istirahat kita target sekian cup,
ini baru segini gitu resikonya. Ada dampaknya juga ke pihak UMKM kayak kita gitu, usaha minuman kayak gitu. Mungkin kalau sebelum pandemi kan banyak di perusahaan mana sekian cari target. Kalau sekarang kan kita nggak tentu, kan tergantung minat. Karena itu sangat negatifnya yang banyak kaya ya. Jadi ya Perusahaan banyak yang diliburkan ya, seperti saya sendiri aja gitu kan. Apalagi sekarang sudah pandemi ini kan, pandemi berlangsung kan banyak perusahaan yang menghentikan, yang banyak dirumahkan karyawannya gitu. Agak berdampak juga. Bahkan dari yang keluar kerja itu kan banyak usaha kecil, jadi kayak jualan di rumahan. Apalagi kita saingan sama usaha online ya, usaha online yang merebak di mana-mana kan, pemasaran secara masuk ke pihak Facebook, Instagram, kayak sekarang WA kan, kita kurang bersaing kayak gitu udah. Baca hujan yang mungkin kenapa juga ada ini, kayak seperti itu kan. Kayak sekarang aja kan baca ya kurang dukung, ada ngaruh juga gitu. kalau misalkan mati listrik itu aman Pak, bahwa Cuma nggak tahu sih dia ada kalau gitu itu kalau misalkan harga bahan bakunya naik gitu lah, itu gimana kira-kira dampak penjualan? Jadi harga naik kan ya gimana? sebenarnya Tapi lebih mungkin harga nggak naik gitu atau gimana? Menurut pendapat kalau misalkan harga naik kita naikin gitu. Nggak ada masalah gitu. yang menyesuaikan nggak ya?